pada kesempatan ini Tiang ingin mengingatkan kita semua. Kenapa sih? Kenapa kita ini mesti mengikuti anjuran pemerintah? Pertama, taat pada waliul amri itu adalah perintah Allah. Kan dalam ayat di dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi satu ayat dalam satu baris, dalam satu tarikan nafas, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga para pemimpin. Menurut tafsiran sebagian ulama, para pemimpin. Taat pada para pemimpin ini hukumnya wajib. Selama ajakan kepada kemaslahatan dan keselamatan bersama. Dan Tiang yakin, ya, kalau kita simak Bapak-Bapak Ibu, insya Allah semua arahan dari para pemimpin kita, pemerintah pusat maupun daerah, itu semua diarahkan untuk keselamatan kita bersama. Maka masuk dalam ayat An-Nisa 59 ini, wa ulil amri minkum. Jadi wajib untuk kita taat. Yang paling penting, kenapa kita harus taat? Jadi bukan semata ketaatan itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, tapi juga sebagai seorang muslim, kita memang diperintah oleh Allah untuk taat kepada pemimpin sepanjang dia tidak mengajak kepada kemaksiatan, sepanjang dia mengeluarkan kebijakan untuk keselamatan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena memang menghindarkan diri dari bencana dan sesuatu yang bisa memudaratkan kita itu adalah perintah Allah juga. Di dalam suratul Baqarah ayat 195 Allah sampaikan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi esensi agama itu salah satu yang paling penting adalah mengajak kepada keselamatan. Karena itu Islam satu akar kata dengan as-salamah wasilmu wassalam, keselamatan dan kedamaian. Yang ketiga, kenapa kita harus turut kepada panduan dan tuntunan pemerintah? Karena keselamatan bersama itu tanggung jawab kolektif kita. Jadi keselamatan kita semua ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Coba kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 11. Ayat yang sering kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi suatu perubahan, ya, suatu keadaan masyarakat itu perubahannya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Kita lihat dalam tafsir-tafsir, ay minhum, au minan naziri lahum, au mimman huwa minhum bisabab. Seperti itu di dalam tafsir Qurtubi. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan kemasyarakatan, upaya-upaya kita untuk membangun daerah ini, untuk menjaga keselamatan kita bersama, termasuk melawan COVID-19, itu minhum. Itu bergantung yang paling pertama itu minhum, yaitu dari kita semua. Baru kemudian wa minan naziri, yaitu dari pemimpin. Jadi kitalah yang sangat menentukan ikhtiar-ikhtiar kita. Tidak ada artinya pemimpin mengeluarkan 1001 kebijakan kalau masyarakatnya tidak mau mendengar, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap kan kita ini masyarakat yang tidak hanya religius tapi juga punya adat yang kuat, ya. Adat Sasak, Samawa, Bojo, itu jati diri kita ini kan adalah jati diri yang suka pada kebaikan, yang senang untuk diajak melakukan sesuatu yang membawa kemaslahatan bersama. Mari munculkan jati diri itu. Jangan ada ananiah, egoisme, ya. Jangan memperturutkan hawa nafsu sebentar saja, akhirnya nanti kita akan kesulitan bersama-sama. Inilah yang saya harapkan untuk kita ingat, karena sudah terlalu banyak himbauan. Kita semua sudah tahu, tinggal mau atau tidak melaksanakan. Yuk, semeton-semeton Tiang, kita semua warga Nusa Tenggara Barat, keselamatan bersama adalah tanggung jawab kolektif kita. Apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang tidak hanya untuk kita, ya, mempengaruhi kita, tapi juga bisa mempengaruhi
saudara kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita.